Nah, ini dia C1, C2, C3, C4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjut di ranah kognitif dalam evaluasi belajar. Jadi ini teman-teman, ini ranah kognitif dalam evaluasi belajar ini sangat diperlukan, dan kita kemarin dalam pembuatan pemetaan modul ajar, kita sudah terapkan atau kita tuliskan CP, TP, ATP-nya, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman dalam kita mengasesmen CP, TP, ATP kita. Seperti ini contohnya yang kemarin, peserta didik dapat memahami itu C2. Terus yang 1.2 peserta didik dapat mengetahui konsep itu C1. Terus ini peserta didik dapat mengetahui prinsip, ini masuk C1. Terus untuk yang kelas 2 menerapkan konsep, ini C3. Terus yang 2.4 peserta dapat memahami, ya ini C2. Jadi gini penjelasannya teman-teman, adanya kita tuliskan C1 sampai ini untuk memudahkan kita untuk mengasesmen tingkat ketercapaian yang didapat oleh peserta didik kita. Lalu bagaimana cara menentukannya? Jadi begini teman-teman, kita buka filenya ya untuk memudahkan. Ini adalah ranah kognitif dalam evaluasi belajar. Nah, ini dia C1, C2, C3, C4, dan C5. Kita agak zoomkan aja biar lebih besar dan mudah dibaca. Yang pertama itu adalah keterangan C1, yaitu adalah pengetahuan, bisa juga ingatan ya, ingatan. Nah, ini ada kata kuncinya, itu kira-kira adalah menyebutkan definisi, terus menirukan ucapan, mengucapkan, mengulang, dan menyertakan pengetahuan. Ini C1. Terus C2 yaitu pemahaman, understanding, pemahaman ya. Ini mengelompokkan, menggambarkan, menjelaskan identitas, menerapkan, melaporkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Terus C3 menerapkan, yaitu kata kuncinya seperti memilih, memerankan misalnya, menggunakan, mengilustrasikan, memecahkan masalah, dan menulis. Ini penerapannya. Terus C4 itu analisis, mengkaji, membandingkan, menguji, dan mempertanyakan. Nah, C5 itu adalah kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan, merakit, mengubah, membangun, mencipta, merancang, mendirikan, dan merumuskan, menulis. Terus yang C6 itu evaluasi. Evaluasi itu teman-teman seperti argumentasi, mempertahankan, dan memberi penilaian. Kalau kita mengkaji teman-teman, dari C1 ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali tentang nama, istilah, tanggal, waktu, atau rumusan-rumusan, dan sebagainya. Terus C2 itu jenjang. Yang C2 adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengetahui. Terus di C3 itu yaitu kemampuan seseorang yang
tingkatnya lebih tinggi dengan pemahaman. Jadi lebih setelah memahami yaitu menerapkan, baru analisis dan kemampuan memproduksi, lalu evaluasi. Jadi ini tahapannya, dari tahapan dasar sampai tahap ke menilai. Nah, teman-teman semua, ini jika teman-teman kesulitan dalam menganalisis kata kunci ini untuk menentukan mana C1, mana C2, mana C3, C4, C5, dan C6, teman-teman bisa menggunakan kata kerja operasional taksonomi Anderson. Jadi di sini sudah ada kata-katanya. Ini contoh C1, mengingat. Ya, C1 itu pemahaman dan mengingat. Jadi kata-kata yang kerja yang digunakan dalam yang masuk kategori C1 ini seperti memilih, menguraikan, mendefinisikan, menunjukkan. Nah, ini sampai berikutnya. Terus contoh kata kerja yang ini? Untuk C2 seperti menggolongkan, mempertahankan, mendemonstrasikan, membedakan, menerangkan, mengekspresikan, mengumumkan. Ini tingkat pemahamannya. Jadi kata kunci dalam tingkat pemahaman C2. Terus kata kerja. Maaf, bukan kata kunci, kata kerja. Terus untuk kata kerja yang C3 itu penerapan, yaitu menerapkan, menentukan, menjelaskan. Berarti sudah ini adalah kata-katanya. Mengelola, mengatur, menyiapkan, menghasilkan, memproduksi, memilih. Terus untuk menganalisis, C4 itu menganalisa atau mengkategorikan, mengelompokkan, membandingkan, membedakan. Nah, untuk kata kerja yang menciptakan seperti memilih, menentukan, mengabulkan, mengombinasikan, mengarang, membangun, menciptakan, mendesain, merancang. Ini kata-kata kerja seperti untuk C5. Nah, untuk C6 itu seperti menghargai, karena ini menilai mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, membandingkan. Ini sudah masuk menilai. Nah, teman-teman kalau bingung dalam kata kerja, kata kunci ini, bisa menggunakan kata kerja operasional taksonomi Anderson untuk menentukan C1 sampai dengan C6. Namun jika teman-teman mudah mendefinisikan dari kata kunci ini tanpa melihat kata kerja operasional ini, teman-teman langsung bisa. Jadi menyebutkan definisi, menirukan ucapan. Dari kata kunci ini, kalau sudah memahami kata kunci ini, jadi sebuah kalimat itu teman-teman sudah bisa menentukan apakah itu C1, C2, dan seterusnya. Seperti yang contoh ini, peserta didik dapat mengetahui, saya besarkan, peserta didik dapat mengetahui konsep, ini mengetahui, jadi C1. Terus peserta didik dapat menerapkan, ini C3 teman-teman. C3 nih, penerapan, menerapkan, berarti langsung C3. Jadi intinya menggunakan kata kunci ini, namun jika kesulitan bisa menggunakan kata kerja ini untuk menentukannya teman-teman. Nah, disinilah faktor ketercapaian untuk CP, ATP, CP, TP, dan ATP kita bisa dengan mudah untuk kita asesmen. Gitu ya teman-teman. Terus dalam hal ini kita saling terbuka. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau yang lain bisa ditambahkan di kolom komentar biar memudahkan kita semua dalam memahami ini. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.